Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video tutorial kali ini. Saya akan membahas mengenai tiga hal ya, yaitu tentang subproses gitu. Nah, apa tiga hal yang dimaksud? Jadi subproses itu bisa kita gunakan melalui tiga pilihan. Pertama adalah subproses collapse, kemudian subproses expand, kemudian ada juga subproses call activity. Nah, sebenarnya subproses sendiri digunakan untuk menyederhanakan suatu proses bisnis ya. Jadi ini semacam ngebungkus gitu atau ya kalau kita ngomongin eh, file ya ini kayak bikin foldernya gitulah. Nah, apa bedanya subproses collapse, subproses expand, atau nanti juga dengan menggunakan call activity? Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama kita mulai dari subproses collapse. Ya, jadi kalau subproses collapse, collapse itu kita mendefinisikan. Jadi subproses itu ya tadi ya untuk membungkus proses. Jadi semacam ada proses definition di dalam suatu proses definition. Nah, ini misalkan sederhananya ada start proses, kemudian ada subproses, kemudian ada end proses, end event. Nah, ketika kita menggunakan subproses collapse, itu untuk mendefinisikan subprosesnya kita ada langsung masuk ke dalam subprosesnya itu sendiri gitu. Nah, seperti ini. Jadi ya kita tinggal definisikan saja proses yang ada di dalamnya. Nah, ini subproses A, subproses B. Ini misalkan user tax, ini user tax. Jadi langsung di dalam subproses ini, kemudian di collapse dan subprosesnya didefinisikan di dalam sini. Nah, itu untuk subproses collapse. Jadi hanya subproses ini tidak bisa digunakan oleh subproses lain. Nah, kalau ingin seperti itu nanti menggunakan call activity. Jadi seperti ini ya. Terus kemudian berikutnya adalah subproses apa namanya? Expanded ya. Kita bikin satu lagi aja. Judulnya subproses expanded. Nah, kalau subproses expanded, proses bisnisnya itu langsung kelihatan. Jadi dalam tidak dimasukkan ke dalam subproses yang seperti yang collapse, tapi prosesnya itu terlihat secara langsung. Ini subproses expanded ya. Kan gini, langsung kita pilih subproses expanded. Nah, dia langsung akan terdefinisikan seperti ini. Jadi ini sama saja sebenarnya. Ini, kemudian begini, kemudian begini. Ini sub proses A, sub proses B. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi secara fungsi sama ya dengan subproses collapse, tapi secara notasi saja yang berbeda. Kalau yang expanded ini subprosesnya kelihatan, tapi kalau yang collapse subprosesnya itu disimpan di dalam subproses collapse-nya. Tapi nanti secara proses, proses ini, proses collapse dan expand ini sama. Nah, kemudian ada lagi call activity. Jadi ini call activity. Nah, kalau call activity bedanya adalah kita harus membuat dua BPMN. Nah, ini kita coba samakan. Kemudian ini unprocess call activity. Kemudian ini call activity.
Lalu kemudian call activity ini untuk mengisi proses di dalamnya kita harus bikin BPMN satu lagi. Subproses call activity. Nah, seperti ini. Seperti ini subproses A, ini subproses B. Nah, ini subproses call activity ya. Nah, kemudian gimana cara nge-embednya, manggilnya, itu kita tinggal definisikan aja subproses call activity ini, ID-nya ya. Ini subproses call activity. Kemudian kita panggil di sini, callout elemen ini, BPMN. Nah, ini sudah tinggal seperti itu. Nah, jadi subproses call activity ini dia bisa juga digunakan untuk membuat proses instan sendiri. Jadi kita bisa jalan dua. Jadi ini bisa diproses sendiri atau subproses call activity ini bisa dipanggil melalui call activity di BPMN call activity. Nah, untuk praktiknya ya agar lebih tergambar, mari kita coba langsung aja ya. Ini kita coba deploy. Ini subproses collapsed ya. Kita deploy. Oke. Kemudian kita lihat di subproses collapsed. Nah, ini bisnisnya, bisnis key-nya, subproses collapsed. Oke. Nah, setelah masuk, dia akan otomatis masuk ke dalam subproses yang tadi sudah kita definisikan. Kalau dilihat dari apa namanya cockpit, nanti dia akan seperti ini rekan-rekan. Dia akan masuk ya tadi ke subproses ini, kemudian kalau mau melihat proses di dalamnya kita expand. Nah, dia ada di sini, subproses A, subproses B, seperti itu. Nah, ini ya sudah tinggal diklaim seperti biasa, kemudian disubmit dia akan jalan. Nah, terus kemudian kita coba yang subproses expanded. Nah, ini subproses expanded, kita akan deploy subproses expanded. Kita deploy. Oke, coba kita start proses subproses expanded. Ya, subproses expanded. Ketika kita start, dia akan jalan. Nah, dia akan seperti ini rekan-rekan. Dia prosesnya itu akan langsung kelihatan ya karena tidak di collapse karena dia di expand. Kalau dilihat dari cockpit, dia akan menjadi seperti ini. Subproses expanded, ya dia akan jalan satu proses. Itu bedanya ya expanded sama collapsed. Nah, kemudian call activity. Call activity, mari kita deploy saja. Ini right. Call activity. Tadi itu saya sudah deploy sebentar biar tidak sama ya namanya ya. Oh ini ya, call activity. Ya, yang call activity ini kita deploy dulu. Oke. Di sini kita coba start prosesnya. Call activity yang ini tadi ya. Yang ini call activity. Aduh. Oh, sorry. Ini harus di deploy juga nih subproses call activity-nya. Subproses call activity-nya. Oke. Oke, kita ulang. Call activity. Nah, kemudian ini call activity. Start. Oke. Nah, di sini dia akan masuk ya ke subproses call activity. Kalau dilihat dari diagramnya, dari cockpit, dia akan seperti ini tadi call activity. Dia akan ada satu proses instan di call activity. Kalau diklik, ini kita akan
Nah, dia ada di subproses call activity tadi. Jadi akan nambah satu proses. Nah, subproses call activity ini juga bisa kita langsung start prosesnya tanpa melalui parent call activity ini. Ini kita bisa aja langsung mulai start proses, subproses call activity, ya, subproses call activity. Kalau kita start, dia juga akan memulai proses sendiri. Jadi di sini akan ada dua proses. Nah, karena tadi sudah berjalan ya. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau gampangnya sih kesimpulannya kalau yang collapsed tadi mana? Kalau yang collapsed dia akan berada di dalam subprosesnya. Jadi perlu diklik dulu masuk ya. Kemudian kalau yang expanded ya dia akan langsung ke terlihat seperti ini. Tapi kalau yang call activity, dia harus definisikan dua BPMN, dan BPMN yang dipanggil di call activity itu juga bisa menjalankan satu proses instan tersendiri. Di mana ya call activity? Activity ya, tadi ini ya. Ini nama BPN-nya subprocess call activity berarti yang ini. Subprocess call activity ini dia. Jadi ini bisa jalan sendiri ataupun proses sistemnya digenerate dari call activity yang awal tadi. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaannya. Semoga bisa menjelaskan ya. Jika ada pertanyaan atau diskusi atau kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.